Oke, pembahasan kali ini adalah mengenai solder ya. Jadi saya mau share sedikit pengalaman saya selama menggeluti hobi menyolder dan menentukan pilihan solder yang sampai saat ini saya gunakan. Jadi kan teman-teman tahu ya, ada banyak sekali jenis solder dan juga merek ya. Dari yang murah meriah harga ribuan, 10.000, 13.000 yang kayak gagang kayu, sampai yang ratusan ribu bahkan jutaan. Fungsinya kan sama solder, nah, tapi kenapa mereknya banyak, harga beda? Nah, tentu pasti ada perbedaan dong. Oke, jadi setelah beli beberapa merek solder, nyoba yang dari yang murah sampai yang mahal menurut saya ya. Jadi saya berakhir pada jenis solder seperti ini. Nah, ini tuh solder yang terakhir saya pakai nih, seperti ini. Nah, oke, jadi sebelum ke merek kita ke jenis ini aja ya, jenis elemen soldernya. Kalau ini kan mata solder keramik tuh, kan mata solder keramik seperti ini. Saya sekarang pakai ini. Kenapa? Karena ini menurut saya tuh lebih awet dan juga lebih fleksibel dalam penggantian mata solder. Ini memang nggak awet, ya ini awet. Bahkan kalau merek yang bagus macam ini, good, ini awet banget. Saking awetnya, itu biasanya kerusakan itu ada pada baut pengunci mata solder ini. Lihat, ini mungkin udah hampir 10 tahun ya, nggak pernah rusak elemen maupun mata solder, karena memang harga ngebohong. Jadi emang kalau solder yang bagus itu sangat dijamin, pengalaman saya sangat awet untuk elemen solder dan juga mata soldernya. Jadi ini tuh sudah mungkin ada lebih dari 10 tahun ya. Ini udah nggak bisa saya pakai bukan karena ini nggak bisa panasnya masih normal, tapi cuma saya nggak bisa ganti mata solder karena ini sudah patah. Oke, patah, ini udah nggak bisa diganti nih, sayang banget. Ini masih panas, masih oke padahal. Oke, yang ini juga sama. Ini lihat ya, namanya besi kan, besi kena terpapar panas terus, lama-lama ini bakal slack. Jadi ketika kita mau ganti mata solder yang mungkin yang lebih lancip ataupun yang tumpul, ini biasanya susah, patah nih baut penguncinya. Oke, jadi emang merek nggak bohong. Jadi misalnya mau yang awet banget, yang harganya menurut saya masih masuk kantong adalah merek Good ya. Good. Nah, silakan beli Good kalau misalnya teman-teman pengen solder yang awet dan nggak suka gonta-ganti mata solder gitu. Dan juga saya selalu pakai 2 solder. Yang satu untuk watt yang tinggi, satu untuk watt yang rendah. Gitu. Jadi saya nggak pernah pakai yang satu untuk semua gitu. Nah, karena pengalaman saya solder yang bagus ini tapi punya kelemahan di mata solder yang tidak bisa diganti karena bautnya slack, untuk sekarang saya pakai yang model seperti ini. Nah, karena model seperti ini merek Good, GOOT ya, Good, merek Good itu mahal sekali. Nah, jadi saya beralih ke merek ya, ini tuh Selekit ya. Saya pernah pakai merek Deco, saya pernah pakai merek nggak tahu lah, merek Cina, itu nggak bertahan lama elemennya. Nah, tapi ini hampir setahun ini masih oke ya. Gitu. Kelemahan dari yang model seperti ini adalah ini tuh kadang sering kendor ini. Ya, tapi ini bukan masalah yang besar ya, karena tinggal kita kencengin aja. Dan juga masalah untuk penggantian mata solder sudah tidak akan jadi masalah lagi karena ini tinggal ganti aja, udah very simple. Oke, ini alasannya saya sekarang memakai model seperti ini.
gitu. Kemudian ini untuk pemilihan solder ya, jadi merek memang nggak bohong, jadi jangan berharap merek murah itu bakal awet. Walaupun murah mahal belum tentu bagus, tapi kalau murah jangan harap bagus gitu. Oke. Kemudian tentang mata solder, kan mungkin teman-teman tahu ya, mata solder tuh macamnya banyak, dari bahan maupun model ya. Yang saya bahas adalah dari bahan yang terkait dengan keawetan. Kadang ada teman-teman yang sangat kreatif itu mau bikin dengan kuningan ataupun tembaga sendiri gitu. Itu menurut saya sesuatu yang enggak banget deh ya, karena ya saya yakin nggak awet sih. Nah, nih, jadi saya punya beberapa mata solder. Nah, jadi kan saya sekarang lagi senang mata solder yang bentuk seperti ini karena enak buat solder. Ini saya nggak suka yang lancip ya, saya sekarang malah suka yang seperti ini. Oke, dan juga teman-teman sebagai pengetahuan saja kan, mata solder yang bagus menurut saya adalah, tentu saja syarat utama adalah bisa menempel timah. Untuk bisa menempel timah, makanya kadang-kadang teman-teman langsung berpikir, oh apa sih logam yang bisa gampang menempel timah, yaitu tembaga. Nah, tapi kalau pakai yang tembaga dijamin itu nggak bakal awet, karena tembaga sifatnya kurang keras mungkin ya, kena panas terus dijamin pasti keropos. Udah pasti keropos kalau pakai mata solder tembaga kuningan, itu nggak bakal awet. Apalagi kalau kita pakai solder dengan watt yang tinggi, wah itu udah sebulan 2 bulan kalau pemakaian rutin udah pasti keropos, udah bolak-balik ganti kalau soldernya masih seperti ini, udah pasti slack nih. Jadi kalau soldernya seperti ini, ya beli mata solder yang emang awet dan bagus gitu. Mungkin harga mata solder yang bagus mungkin lebih dari kadang ada yang setengahnya harga solder, bahkan ada yang sama gitu. Kalau yang good asli itu mungkin 30-50 ribu ya, mata soldernya aja, tapi bakal awet banget sih bertahun-tahun. Oke, ini ya mata solder ya, berbagai jenis mata solder. Ini murah meriah. Dan ini bahannya kalau kita lihat tuh bukan tembaga ya, tuh cuma luarnya tuh ada lapisan ya yang bisa menempel timah. Oke, yang berikutnya adalah, ini kan saya tips untuk memilih solder. Bukan tips sih, sekedar share pengalaman kenapa saya akhirnya menentukan model seperti ini gitu, merek ini gitu, karena terjangkau, karena nggak bisa beli model seperti ini tapi merek good gitu. Mahal itu 300-an ribu. Oke, sekarang saya mau nge-share pengalaman saya untuk membersihkan mata solder yang efektif, cepat, akurat. Nah, saya juga mau mematahkan mitos, atau bukan mematahkan mitos, mau menunjukkan bahwa ada beberapa cara-cara yang salah, tapi itu sering dilakukan oleh teman-teman pemula ya. Kalau udah berpengalaman mungkin enggak ya. Ini saya panasin dulu 2 solder. Oke, goyang-goyang. Oke, ini udah mulai panas. Ini terlalu besar, saya tutupin. Saya tutupin aja ya. Udah mulai panas nih. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa metode pembersihan mata solder yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Yang pertama, sebentar, saya mau ngotorin dulu mata soldernya ya dengan timah yang jelek nih.
karena sumber utama mata solder kotor adalah timah yang jelek. Apalagi aduh, saya ada timah yang nggak saya pakai nih, tapi yang fluxnya tuh banyak. Ini apa nih? Coba deh. Ini nggak kotor ini. Oke deh. Oke, cara pertama, kadang-kadang kan ada yang menyarankan tuh, kurang gede nggak nih? Saya zoom kali ya. Oke, cara pertama adalah kadang dengan ada yang bilang dengan tisu. Nah, coba ya, dengan tisu nih seperti ini nih. Tuh fokusnya ya geser lagi. Dengan tisu nih. Oke, bersih nggak? Bersih lumayan. Tuh jatuh, bersih ya. Nah, oke, kalau dibilang bersih, bersih. Tapi saya nggak melakukan ini karena lama-lama, apalagi kalau soldernya panas banget, jadi tisu ini kadang masih ada sebagian yang nyangkut dan bikin ini kotor. Ya bolehlah kalau sama sekali nggak ada alat untuk pembersihan. Sebentar, saya lagi nyari flux biar bikin ini lebih kotor. Aduh, biar gosong ya. Itu cara pertama, pakai tisu. Nah, bisa bersih nggak? Bisa, tapi ya begitu, lama-lama bakal malah bikin kotor. Yang kedua, yang umum adalah kadang-kadang tusukin aja ke kardus. Tusukin ke kardus. Let's see. Ini nggak kotor. Tuh, nggak ada sampel kotor. Oi, solder saya mau bersih semua. Cus. Bersih. Bersih ya. Lumayan. Tapi kadang-kadang bahannya juga menempel, dan juga ya emang kita mau siapin kardus terus gitu. Nih, kalau dibilang bersih, nah, tapi saya nggak pakai ya, karena saya sudah menemukan menambatkan hati pada cara pembersihan yang lebih efektif. Cara ketiga yang umum lagi adalah dengan menggunakan spons khusus untuk membersihkan solder. Sponnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita beli itu, ya ini spons. Ini old school banget. Jadi zaman dulu juga orang membersihkan solder pakai ini. Bentar, ini kalau beli baru tuh tipis seperti ini karena belum mengembang. Perlu kita kasih air. Bahkan ada yang juga bingung nih, emang ini pembersihnya gimana nih, malah buat begini gitu. Jadi ini harus celup air ya, namanya juga spons. Sampai dia mengembang. Nah, taruh sini aja deh. Namanya ya, sebentar.
Nah, sudah seperti ini. Sebentar. Baru deh solder yang kotor itu kita usap-usap ke busanya. Maaf ya, solder saya bersih semua nih. Ini loh, nggak bisa nempel. Saya kotorin. Duh, berharap banyak residu tapi ini malah bersih banget. Jadi cara kerjanya adalah kita tinggal olesin aja sini. Gitu. Aduh. Bersih nggak? Bersih. Nah, tapi pengalaman saya pakai ini, tuh ini paling bersih dari yang lain ya. Bentar saya zoom. Oke, ini bisa bersih sekali. Ya, pinclong. Tapi lama-lama si busanya sponsnya ini tuh bakal jadi deformation ya. Jadi ini nanti bentuknya karena mungkin lembab terus, jadi sponnya itu jadi apa ya, jadi rusak lah. Kemudian karena sering kita kasih panas, kadang-kadang nyangkut ke solder ini ya, potongan-potongannya yang kecil-kecil serabutnya nih gitu. Untuk pertama oke lah pakai ini. Oke, ini dulu pernah saya pakai metode seperti ini, tapi sekarang udah enggak ya. Cara ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Saya pakai load fat. Pakai load fat ataupun ini ya. Baik load fat yang ataupun Sionka kering dipadu dengan spons ini apa, serabut kawat ya, ini buat membersihkan inilah. Ini tuh saya juga punya nih. Cara pemakaiannya adalah, maaf ya saya nggak bisa ngotorin mata solder nih. Nah, biasanya saya celupin ke load fat, just tekan, kemudian sih buat ngilangin timahnya, karena ini kan berbahan tembaga, jadi timah bakal nempel ke kawatnya ini. Itu kelihatan. Ini jadi benar-benar mengkilap mata solder. Tuh, tapi ada residu tuh, lihat kan? Residu residu Sionka. Ada residu tapi ini mengkilap banget. Bagus. Mana sih fokusnya? Oke. Ini udah saya tinggalkan, tapi cara seperti ini. Semenjak saya nemu cara terakhir nih yang menurut saya paling jitu. Jadi udah nggak saya pakai ya, pakai kalau darurat lah, pensiun. Terakhir, cara yang menurut saya paling top, paling jos itu pakai ini, tip refresher. Nah, dulu tuh di pasaran tuh nggak ada nih
menurut saya belum pernah lihat produk seperti ini yang yang memang dikhususkan untuk membersihkan mata solder. Kalau dulu ya yang dijual paling ya, kalau kita nanya membersihkan solder pakai apa sih, biasanya ini paling spon ataupun siongka, yang tadi siongka kalau bahasa Jawanya mungkin gondorukem ya, siongka padat, maupun flux atau Loudfat, merek Loudfat. Nah sekarang beberapa tahun ini saya pakai ini. Pertamanya nyoba tuh, apa sih bedanya, apa sih bagusnya. Nah ini tuh kalau kita lihat tuh bahannya kayak Loudfat, tapi apa ya, kayak ada apa ya, serbuk-serbuk besi mungkin ya, biar mengikis permukaan mata solder jadi bisa lebih bersih. Jadi kalau dengan pakai ini semua kotoran bakal langsung hilang seketika. Kita lihat. Kinclong bakal langsung terangkat ke sisi atasnya. Langsung kinclong tanpa adanya residu dari bisa kita pakai siongka atau Loudfat. Udah kinclong sekali gitu. Sekarang saya pakai ini, kinclong, celup, udah beres. Solder kotor, celup, bersih lagi, bersih lagi, bersih lagi gitu. Praktis, cepat, aman, awet. Kemudian apa lagi ya, yang jelas sih emang jadi bersih banget. Lihat kan, jadi kan yang tidak terkena tidak tercelup itu jadi semua kotoran tuh bakal naik ke atas. Tuh lihat, kinclongnya bukan main. Jadi produk ini tuh sekarang udah banyak banget jual di pasaran, tip refresher. Itu ini yang sekarang saya pakai ya. Dan untuk yang terakhir, yang tidak kalah penting banget itu. Jadi jangan sekali-kali membersihkan mata solder dengan cutter atau bahkan di amplas ya. Itu menurut saya kalau ada orang seperti itu, berarti dia belum jauh mainnya. Karena apa? Semua mata solder itu, jadi kan intinya adalah solder itu biar gampang menempelkan timah. Nah, untuk menempelkan timah, logam yang paling tepat adalah tembaga. Itu kan tembaga kan lunak tuh, lebih lunak dan cepat keropos. Jadi mungkin ada yang memproduksi dengan bahan yang kuat, besi misalnya, tapi gimana caranya tetap bisa menempel dengan sempurna ke timah. Caranya gimana? Nah, bagian ujungnya itu pasti mereka coating, lapisin tuh, kelihatan kan, coating dengan sesuatu yang bisa menempelkan ke timah itu. Apalagi kalau kita lihat merek Good ya, pasti kan hanya ujungnya saja yang mengkilap, sisi sininya adalah kayak bertekstur gitu kan. Nah, karena yang di coating adalah bagian ujungnya saja. Ini lihat, kalau kelihatan ya, ada perbedaan warna, kontras. Tuh, lihat. Dan coatingan ini ya yang bikin timah menempel. Jadi kalau teman-teman membersihkan pakai cutter misalnya, justru malah membuang lapisan yang bikin timah nempel. Ujungnya apa? Akibatnya adalah timah kan bersih, selanjutnya dijamin ini bakal jadi hitam, terus nggak nempel timah. Dipanasin malah nggak bakal bisa mengkilap seperti ini, hitam terus kusem menguning gitu kan, ujungnya hitam dan ditempel ke
ke timah pun timahnya bakal menggumpal, nggak nempel. Saya nggak bisa dipanasin sih ya. Lihat, makanya kan yang sisi untuk menempel timah tuh ya yang paling ujung doang, karena ini emang di coating. Nah lihat nih, nah, ini kalau ini panas tuh, lihat timah nggak bakal nempel. Nah ini baru nih, just tuh, look at this. Nah, jadi jangan sekali-kali mengamplas pakai cutter ujung mata solder. Itu menurut saya kesalahan yang sangat fatal, apalagi di gerinda. Oh my god, itu ketahuan mainnya nggak jauh. Cukup seperti ini aja, cus, dan nyaman, aman, tentram. Kalau untuk membersihkan yang sisa residu ya boleh pakai inilah, penghilangan aja ya. Lihat, ya bersih. Untuk mengkilapan lagi, kilapin dulu guys. Tuh lihat, mengkilap, udah enak banget buat nyolder. Just jadi nggak ada sejarahnya solder saya susah buat nyolder. Begitu teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Thank you, bye bye.